Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita lanjutkan pembelajaran PJJ ini, yang mana 2 minggu yang lalu untuk mata pelajaran matematika kita langsung pada kesebangunan. Untuk yang kongruensi sudah dilampaui. Sekarang untuk kesebangunan. Pengertiannya dulu anak-anak, bahwa kesebangunan itu adalah 2 bangun atau lebih yang mempunyai bentuk sama, ukurannya berbeda. Tapi kalau bentuknya sama, kemudian ukurannya sama, itu 2 minggu yang lalu, yaitu kongruen. Tapi untuk kesebangunan adalah 2 bangun atau lebih yang bentuknya sama, ukurannya berbeda. Itu pengertiannya dulu. Tetapi sebelum kesebangunan anak, kita masuk dulu pada skala dan model. Ya. Skala dan sekaligus model. Ini katanya rat. Di SD atau MI dulu kalian sudah mengenal yang namanya skala. Jadi skala itu pakai rumus jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya. Nih, contoh. Pada peta-peta kalian tahu ada tulisan di bawah sana, biasanya begini. Ada tulisan skala 1 dibanding misalnya 10.000. Boleh dibanding titik 2, boleh per seperti ini. Boleh ditulis begini. Sama saja. Nah, artinya tiap-tiap 1 cm pada gambar itu mewakili 10.000 cm jarak yang sebenarnya. Itu arti skala 1 dibanding 10.000. Makanya kalau kita menghitung jarak pada gambar, kita dengan menggunakan aljabar ini, yaitu dikalikan silang jarak pada gambar, berarti jarak pada gambar sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kemudian jarak sebenarnya itu adalah jarak pada gambar dibagi. Sebentar, untuk jarak sebenarnya itu adalah dibagi skala. Jadi jarak pada gambar dibagi skala. Ini pengertian dari skala. Sebagai contoh, nih, misalnya nih, jika jarak sebenarnya 25 meter, kemudian terlihat pada gambar misalnya 5 cm. Berapakah skala gambar itu? Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Ingat skala tadi, nih jawab B. Skala itu cukup menggunakan rumus ini, jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya. Jadi skala di atas yaitu jarak sebenarnya. Nek dilakoni tenan iku 25 meter, tapi di gambar hanya 5 cm. Maka skalanya adalah jadikan satuan yang sama. Sehingga ini jarak pada gambar 5 cm
dibanding 25 meter ini kita ubah satuannya supaya sama jadi senti semua. Jadi ini tak meter ke senti turun 2 berarti tambah 0 2. Ini senti. Kemudian dibagi ini 5 bagi 5 1 25 5. Jadi skalanya adalah 1 dibanding 500. Ini contoh. Kemudian berikutnya anak-anak itu mengenai skala. Sekarang untuk ukuran pada model. Nah, sekarang untuk kita belajar model. Tadi skala sudah. Sekarang untuk yang model. Artinya model itu apa? Model itu adalah benda yang menggambarkan aslinya, itu namanya model. Contoh, pesawat digambar kecil di atas meja, itu namanya model pesawat. Kapal dibuat kecil, bisa diletakkan di atas meja, lah itu namanya model dari kapal. Lah model itu menggunakan juga skala. Nah sekarang model, nih rumus yang harus diketahui ini, panjang pada model, kalau ini panjang harus gini juga panjang, dibanding panjang sebenarnya. Itu misalnya kita pesawat panjang badan dengan lebar sayap misalnya, itu adalah sama dengan lebar. Kalau yang di atas ini model, maka di sini juga model atau gambar dibanding lebar sebenarnya. Ini adalah kunci utama nanti dalam penyelesaian beberapa bentuk soal. Kemudian berikutnya kita ambil contoh nih. Contoh seorang anak tinggi sebenarnya misalnya 1,5 meter. Terlihat pada foto misalnya 5 cm. Seorang anak di pada sebenarnya adalah 1,5 meter, terlihat pada foto. Jika skala foto tersebut 1 dibanding 20, bentar, sebentar, terlihat ini dengan skala dulu. Dengan skala 1 dibanding misalnya 20. Ya. Berapa tinggi anak pada foto? Nih. Saya ulang, contoh seorang anak tingginya 1,5 meter. Kemudian dibuat dengan skala 1 dibanding 20. Kemudian hitung berapa tinggi anak dalam foto. Perhatikan untuk satuannya kamu harus waspada. Dijadikan senti lebih dulu. Jawab B, perhatikan nih. Tinggi T sebenarnya ini 1,5 meter, jadikan senti 150 cm. Kemudian skala adalah 1 dibanding 20, ini diketahui. Kemudian berapa tinggi anak di dalam foto? T pada foto berarti 1 dibanding 20 kali 150. Berarti 15 bagi 2, 7,5 cm. Ini
untuk contoh yang skala. Kemudian untuk yang berikutnya kesebangunan bangun datar. Nah sekarang sampai pada kesebangunan. Kalau tadi kan sebelum menginjak pada kesebangunan dikenalkan dulu skala. Walaupun dulu di MI atau SD sudah, kita mengingat kembali. Nah sekarang kesebangunan bangun datar. Perlu diketahui tadi kesebangunan pengertiannya yaitu dua bangun atau lebih yang mempunyai bentuk sama, ukurannya berbeda. Nah, kita ambil contoh nih. Ini bangun A, B, C, D. Belah ketupat. Kemudian nah, ini juga belah ketupat. A, B, C, D, E, F, G, H. E, F, G, H. Diketahui bahwa panjang AC itu 16, ini 16. Kemudian panjang DB 12. Kemudian panjang diagonal yang besar EG 24. Kemudian panjang diagonal HF 18. Selidiki apakah bangun datar ini sebangun atau tidak. Kita lihat ada dua diagonal yang diketahui. Pertama adalah ini bangun ABCD yang kecil ukurannya, kemudian EFGH adalah yang besar tapi bentuknya sama. Nah, ada syarat yang lain nanti bahwa dua bidang datar segi 4 itu dikatakan sebangun apabila memiliki atau mempunyai terpenuhi dua syarat. Satu, sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama, kemudian sudut-sudut yang seletak sama besar. Kita selidiki dulu. Sekarang diagonal AC itu seletak dengan diagonal apa? Iya, yaitu EG. Tulis perbandingannya. Berapa AC? 16. Dibanding EG berapa? 24. Sekarang disederhanakan karena perbandingan itu bentuknya halus, bulat dan sederhana. Dibagi 8 dapat 2, ini dapat 3. Jadi AC dibanding EG adalah 2:3. Sekarang BD, diagonal BD seletak dengan HF, betul. BD-nya berapa? 12. Kemudian HF-nya berapa? Diketahui 18. Coba kita sederhanakan. Dibagi 6, 12 itu 2, 18-nya 3. Perhatikan. Ternyata ya, diagonal-diagonal pada belah ketupat ini adalah yang seletak memiliki perbandingan yang sama, yaitu 2:3. Dengan kata lain bahwa bangun ini adalah sebangun. Itu kalau dari segi sisi. Kemudian syarat yang kedua tentang sudut-sudutnya. Ya. Dengan kata lain ini sudutnya kamu lihat bahwa sudut A itu akan seletak dengan sudut E, maka sama.
kemudian sudut B seletak dengan sudut F. Mana sudut F? Maka sama sudut C seletak dengan sudut G, dan sudut D seletak dengan sudut H. Maka kedua bangun ini dikatakan sebangun. Nah, kemudian berikutnya kita ambil contoh ini. Masih dari segi 4. Iya, ini siku diketahui siku-siku A, B, C, D, kemudian F, sebentar, P, Q, R, S, P, Q, R, S, 53 derajat, kemudian ini 27 senti, 12 senti, 18 senti, ini 127 derajat, ini 15 senti. Terus yang kecil ini adalah 8 senti, kemudian DC 12, sudut C 127 derajat, kemudian CB 10, kemudian AB 18, sudut B 53. Coba dari gambar yang ada dan sudah diketahui itu, mari kita selidiki apakah bangun ABCD nanti sebangun dengan bangun PQRS. Kita lihat, kamu harus pandai-pandai untuk menentukan sudut-sudut yang seletak maupun sisi-sisi yang seletak. Kemudian pertama adalah kita lihat apa itu sudut-sudutnya dulu, ya. Kamu lihat sudut A itu akan seletak dengan sudut apa? Perhatikan. Ayo. Sudut A seletak dengan sudut R. Nah, berapa? 90 diketahui karena siku. Kemudian sudut B sama dengan sudut B itu seletak dengan sudut yang 53S. 53 diketahui. Kemudian berikutnya sudut C sama seletak dengan sudut C, akan seletak dengan mana sudut C yang 127, berarti sudut P 127. Sudut D itu seletak dengan sudut Q. Berapa anak-anak? Siku-siku 90. Kemudian kita tentukan dulu ganti untuk sisi-sisi yang seletak. Nah, sisi-sisi yang seletak, ini perhatikan, sisi yang seletak. Kita di sudut-sudut seletak. Sekarang sisi-sisi yang seletak, ya. Untuk sisi-sisi yang seletak adalah sisi AB seletak dengan, coba, AB seletak dengan mana AB ini? AB seletak dengan, ayo, AB seletak dengan ini. AB seletak dengan RS atau SR boleh, RS. Berapa perbandingannya? AB 18, kemudian SR 27 dibagi 3, 6 dibanding sebentar, bagi 9, 2 bagi 9, 3. Nah, kemudian sisi mana yang seletak lagi ini? Sebentar,
AD seletak dengan RQ, QR, ya. Berapa bandingannya? 8 banding 12. Ini dibagi 4, mendapat 2, bagi 4 mendapat 3. Kemudian, mohon maaf sebentar. Assalamualaikum. Salam. Piye, Dok? Mangke santen insyaallah mantap, Pak. Jam 5 ora? Jam 5? Aku dikandani Pak emang. Ya. Iki aku nganu syuting. Mana ya? Yes. Terima kasih GG, Pak. Mohon maaf anak-anak, ada sedikit gangguan. Kita lanjut. Sisi yang berikut, kalau tadi sudah 2 sisi, sekarang AB sudah QR mana QR? Oh, sebentar. AB sudah, AD sudah, kemudian DC. DC, nah, betul, atau CD. CD seletak dengan PQ, yaitu 12 dibanding 18. Ini dibagi 6, 2, dibagi 6, 3. Terakhir, yaitu sisi miringnya. Siapa itu? BC. BC dibanding yang seletak. Oke, yaitu PS. BC berapa? 10 dibanding PS 15. Sedangkan bagi 5 2, bagi 5 3. Perhatikan anak-anak, ternyata semua sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama. Berapa itu? 2 dibanding 3. Artinya ABCD sebangun dengan PQRS. Kenapa? Karena sudut-sudut yang seletak sama besar. Yang kedua, sisi-sisi yang seletak mempunyai perbandingan yang sama. Kemudian berikutnya adalah kita lanjut untuk contoh bangun yang lain. Nah, ini saya hapus. Dua persegi panjang, perhatikan ini. 1 ABCD. ABCD. Yang kecil EFGH. Ini EFGH. Diketahui AB 6 cm, EF 3 cm, FG 1 cm. Coba hitung panjang BC. Nah, ini sebagai contoh. Jawabnya ya mudah, wong kita sudah tahu bahwa sebangun adalah sisi yang seletak harus sebanding, artinya memiliki perbandingan yang sama. Coba, karena yang ditanyakan BC, silakan. BC itu kamu lihat pada persegi panjang yang kecil EFGH itu seletak dengan sisi apa? FG boleh, juga seletak dengan EH. Boleh kamu pilih yang gampang, pilih FG karena sudah diketahui panjangnya. FG sama dengan, perhatikan, BC dibanding FG sama dengan, kamu ambil yang
segitiga apa itu? Segi empat yang besar, yaitu sisi AB seletak dengan sisi EF. Maka akan ketemu, dibuat perkalian silang diganti BC ditanya FG-nya berapa? 1, AB 6, EF 3. Kalikan silang. Nah, sehingga BC kali 3 ya 3 BC. 1 kali 6 sehingga BC sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 cm. Jadi panjang BC adalah 2 cm. Ini sebagai contoh untuk mengerjakan soal. Kemudian untuk kesebangunan bangun datar segi 4 telah selesai. Kita langsung pada kesebangunan bangun segitiga. Untuk kesebangunan bangun segitiga, karena waktu kita sudah terbatas habis, maunya sih ya masih tambah terus biar cepat rampung, tapi karena dibatasi waktu maka pertemuan kami cukupkan. Dan anak-anak bisa membuka LKS mulane dijiko LKC. Nek usul jiko ya ora iso nggarap, yaitu halaman 19 uji kompetensi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ndak usah banyak-banyak. Pilihan ganda 1 ABCD kau pilih yang paling benar. 2, 3, 4 dan 5. Sekali lagi tugas halaman 19 uji kompetensi pilihan ganda 1 sampai 5. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.